pagi Ananda semua, apa kabarnya? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Dan sebelum kita mulai, mohon kepada Ananda Heni Safitri untuk memimpin doa. Silakan. Baik, untuk kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Heni Safitri yang sudah memimpin doa. Sebelum juga kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin sampaikan kepada Ananda semua agar senantiasa mengaktifkan kameranya. Seperti yang Bapak lihat di layar, ini semuanya aktif. Kemudian nanti ketika bertanya, ini menggunakan raise hand. Ya. Kemudian Ananda juga aktif berdiskusi. Baik, untuk lebih tahunya Bapak siapa saja Ananda yang hadir di dalam Jimit ini, dalam kelas kita pada pagi hari ini, mohon semuanya mengetik di kolom chat itu daftar hadir kita. Daftar hadir. Ayo, semuanya dulu Bapak ingin lihat siapa aja yang sudah tergabung di Jimit ini. Di kolom chat Ananda bisa ketik nama saja, nama. Sehingga Bapak tahu siapa-siapa yang sudah ada di Jimit kita. Sudah ada Winda, Nur Adila, Vina, baru 3, Ika, ada Dira Sakira, ada Heni Safitri ya. Oke, baik. Bapak senantiasa selalu memotivasi kepada Ananda semua. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, agar nanti materi yang Bapak ajarkan ini mampu Anda pahami dengan baik. Sebentar Bapak izin share screen dulu untuk menampilkan tujuan pembelajaran kita. Sudah muncul di tempat Ananda semua? Sudah? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan dengan sikap jujur, rasa ingin tahu, percaya diri dan terampil, penuh dengan tanggung jawab. Pada materi prosedur persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan, peserta didik diharapkan mampu. Anda diminta mempraktekkan bagaimana cara membuat wadah budidaya kembar yang digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan. Nanti di sini Anda membuat videonya yang secara live nanti yang bisa Bapak lihat langsung. Kemudian video ini dikirim melalui GC kita. Ini nanti akan Bapak nilai sebagai nilai keterampilan. Di mana Bapak memberikan batasan KKM, itu nilai KKM-nya adalah 75. Jadi Ananda yang dianggap sudah lulus ketika nanti nilainya itu 75 atau 75 ke atas. Baik, kepada Ananda semua, ini Bapak telah tampilkan di layar kita. Sudah bisa dilihat Ananda? Sudah bisa ya? Ini ada gambar kolam ikan, kemudian ada gambar bak terpal. Mohon dari gambar yang Bapak tampilkan ini, silakan Ananda bisa memberikan argumen tentang wadah budidaya yang Bapak tampilkan ini. Silakan. Siapa saja boleh. Dengan catatan mengacungkan tangannya. Apa yang Anda lihat dari kedua kolam ini? Ya, Nur Adila, silakan. Gambar ke-1, kolam tanah tak ada airnya, Pak. Oke. Yang lain mungkin yang dari 3 ini ada lagi yang lain. Siapa aja di sini bisa Bapak tahu aja si Nur Adila, selain Nur Adila? Masih Nur Adila, masih kamera, ada lagi yang memberikan pendapat, Nak? Gambar keduanya tuh, Pak. Airnya kotor, Pak. Ya, jadi ada kolam terpal yang kondisi airnya kotor. Ya, betul. Berikutnya, siapa yang ingin memberikan pendapatnya?
Oke ya Heni. Ya silakan. Kolom ketiga itu Pak banyak kayu berserakan karena belum dibersihkan. Iya, jadi di kolom ketiga ini kolom yang sepertinya habis digunakan sebelumnya sehingga kondisinya kayunya masih banyak berserakan, kakaban kayaknya di situ yang belum terurus ya, artinya kolom belum dibereskan atau dibersihkan. Yang lain mungkin? Budidaya ikan dalam ember, Pak. Iya, jadi gambar keempat ini adalah nanti akan kita praktekkan bagaimana cara kita membuat wadah budidaya dengan menggunakan ember, kemudian ada gelas plastik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga nanti bisa dijadikan sebagai wadah budidaya ikan. Kemudian selanjutnya, baik Ananda, apa yang harus Ananda lakukan berdasarkan gambar yang telah Bapak tampilkan tadi ini? Nanti di dalam LKPD, kan Bapak sudah bagikan LKPD itu, nanti Ananda isi di LKPD-nya prosedurnya, prosedur persiapan wadah, pilih salah satu dari gambar yang tadi itu, kemudian Anda uraikan di dalam LKPD. Silakan berikan waktu kepada Ananda berdiskusi sekitar cukup 5-10 menit ya Bapak tunggu ya. Oke, silakan. Ananda semua, mohon perhatikan lagi supaya lebih memudahkan Ananda dalam berdiskusi. Mohon diperhatikan lagi bahwa di dalam LKPD itu memang Bapak sudah buat tabel. Ananda sudah lihat LKPD-nya? Sudah Pak. Oke, sudah. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok tadi itu berdiskusi, yang jelas di tabel itu ada nama wadah. Jadi wadah apa saja yang bisa, nama-nama wadah ya, macam-macam wadah apa saja yang bisa digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan. Nanti Anda uraikan di situ apa-apa saja, buat sebanyak mungkin yang Anda ketahui. Nah, kemudian pilih salah satu dari wadah yang Anda tulis tadi itu, bagaimana prosedur persiapan wadahnya. Bagaimana, ada kendala Anda? Tidak Pak. Ya. Sudah bisa ditampilkan dari kelompok satu? Ada yang bisa mendengar suara Bapak? Bisa menampilkan hasil diskusi tadi di LKP ini? Oke, baik. Ini dari sambil dibaca ya anaknya, sambil dibaca. Kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi saya. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu ada Ini dulu. Oke. Sama wadah. yang pertama ada akuarium, kolam beton, kolam tanah, kolam terpal, KJA, dan tambak. Tahapan kegiatan yang kedua, prosedur persiapan wadah, kolam terpal. Rinciannya, buang air yang ada di dalam bak terpal. Yang kedua, bersihkan lumut dan kotoran yang menempel dengan menggunakan spons yang lembut. Bersihkan dengan hati-hati agar bahan terpal tidak sobek. Gosok menggunakan deterjen agar kotoran dan lumut yang menempel di tepi dari wadah terpal. Yang ketiga, bilas dengan air bersih agar sisa deterjen ikut terbuang. Yang keempat, selanjutnya wadah isi dengan air yang sudah diendapkan selama 24 jam dan lakukan aerasi untuk meningkat kadar oksigen larut. Selanjutnya, bahan-bahan dan alat untuk praktek budik gambar. Bahannya yang pertama air bersih, arang, kangkung, alatnya, gelas plastik, ember, tang solder atau besi untuk melubang, kawat. Sudah Pak. Oke, ya. Nah, itu dari kelompok 1 ya, yang sudah menampilkan hasil diskusinya dari lembar LKPD. Silakan kelompok yang lain.
tanggapan atau pertanyaan mengenai yang telah didiskusikan dari kelompok 1 tadi? Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Oke, Nur Adila. Sebaiknya ditambahkan sejumlah air yang akan diisi ke dalam wadah setinggi 50 cm. Baiklah, saya akan menjawab. Terima kasih sarannya, akan kami tambahkan di lembar LKPD kami. Baik, jadi tadi Ananda sudah menampilkan hasil diskusi bagaimana persiapan wadah. Kemudian juga Ananda sudah menyiapkan bahan dan alat yang menjadi praktikum kita dalam pembuatan wadah pendidikan gambar, di mana ini Bapak ulangi lagi. Kelompok berapa nih yang ingin memperagakan cara pembuatan pendidikan gambar? Kelompok 1, Pak. Oke, baik. Ya, oke, baik. Demikian, jadi Bapak persilakan kelompok 1 langsung live bagaimana cara membuat wadah pendidikan gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempraktekkan pembuatan budik gambar. Bahan-bahan yang harus kita butuhkan, yang pertama arang, yang kedua ada kawat yang dipotong menggunakan tang, ukurannya 10 sampai 15 cm. Yang ketiga ada gelas OS yang dibolongi dengan menggunakan paku panas. Yang keempat ada kangkung yang dipotong ujungnya dan dibersihkan akarnya. Baiklah, langkah pertama, ambil gelas dan kawat. Kita masukin lubang yang telah kita lubangi sebelumnya. Mungkin Nur Adila bisa melihatkan ke dekat kamera sedikit biar nampak posisinya seperti apa. Oke, ya. Ya. Ya, bisa diceritakan sama Tina, nggak apa-apa di situ. Baiklah, kawat ini kita bengkokkan. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan arang dan kita masukkan kangkung. Mungkin Nur Adila bisa didekatkan ke kamera rangkaian yang sudah dipasang. Sudah selesai seperti ini, kita cantolkan di ember yang telah kita sediakan. Kita cantolkan di tepi ember tersebut yang telah kita sediakan. Oke, jadi seperti ini. Baiklah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempraktekkan bagaimana cara mempersiapkan wadah pendidikan gambar. Ini nanti masih juga kelompok lain ya, mungkin di videokan saja nanti secara offline. Anda videokan bagaimana pembuatan wadah pendidikan gambar ini, kemudian nanti direkam, kemudian dikirim melalui GC, karena nanti akan Bapak nilai sebagai nilai keterampilan, di mana nanti dalam penilaian itu Bapak akan menilai masalah kualitas gambarnya. Kualitas gambar akan Bapak nilai, kemudian juga kelengkapan bahan dan alat yang Anda gunakan itu juga termasuk bahan penilaian Bapak. Kemudian penggunaan alat praktikum yang benar tadi itu termasuk juga penilaian untuk mengetahui untuk sebagai penilaian keterampilan bagi Anda semua. Baik,
Ya, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membuat kesimpulan. Oke? Silakan, ada mungkin dari Ananda yang bisa menyampaikan apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, Zalika ya. Ya, Zalika. Yang pertama yaitu wadah budidaya yang akan digunakan sebaiknya dicuci dan dibersihkan dari kotoran yang menempel. Ya, Wadah budidaya yang akan digunakan dapat diisi air yang sudah diendapkan. Budidaya ikan dalam ember adalah solusi budidaya ikan secara praktis, ramah lingkungan, menguntungkan dan menjalani solusi dalam keterbatasan lahan. budi gambar ini adalah solusi ya, solusi di mana kalau lahannya sempit maka ini solusi terbaik untuk melakukan kegiatan budidaya. Kemudian praktis, kemudian ramah lingkungan. Selain kita dapat ikan, juga dapat kangkung dari itu kalau Bapak lihat. Jadi dengan budidaya ikan dan kangkung, sehingga kita manfaatnya ada dua. Kangkung dapat sebagai sayuran, kemudian juga ikan bisa kita panen untuk sebagai sumber protein lainnya. Demikian, Bapak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita hari ini dapat kita laksanakan yang baik. Terakhir, Bapak minta Saudara Vina memimpin doa untuk kegiatan penutup. Silakan. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya akhiri Berdoa. akan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anda semua. Sampai ketemu ya di materi kita berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.